Dan juga memang kita butuh doktrin agama untuk mengatur. Hanya doktrin itu tidak boleh merampok otonomi tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Kita bertanggung jawab. Saya pikir Gerti juga teman-teman yang lain, apapun yang dilakukan dengan tubuhnya, kok akhirnya dia bertanggung jawab. Ini soal kelamin yang berbeda, orientasi berbeda, itu soal di dunia. Ketika kita sudah di surga itu, Tuhan tidak tanya kelamin lurus atau bengkok. Jadi bukan saya mau provokasi, teman-teman, Anda punya hak otonomi atas tubuh dari Tuhan. Gak, walaupun nanti keluar dari rahim ibu. Tapi gak ada satu orang pun di dunia ini yang harus mengutak-atik itu. Kamu mau pakai baju kan, mau pakai celana kan, termasuk orientasi seksual. Bisa paham kan? Karena itu ketika itu dipelajari secara teologis, sebetulnya gereja-gereja sebelumnya itu sudah mulai mengeluarkan bahwa mereka yang disebut kelompok LGBTQ dan plus yang sekarang ini udah plus, itu sebetulnya nama-nama dari sebentuk gerakan dan perjuangan untuk mengembalikan otonomi tubuh yang diberikan oleh Tuhan kepada tiap bayi dan tiap orang. Meskipun bayi itu nanti kalau perempuan kami sudah kasih pakai dia baju merah muda ya. Nanti kalau besar dia pakai ini baju biru, ini jangan dia sudah laki-laki begitu. Padahal sebenarnya konstruksi sosial itu kan bisa diubah. Saya dari kecil warna yang saya suka itu biru. Kan tidak merubah otonomi terhadap diri saya punya suka mau milih. Kita pakai termasuk orientasi seksual, masing-masing orang itu punya perbedaan. Jadi hanya memang di agama itu kan menakut-nakuti orang. Dan juga memang kita butuh doktrin agama untuk mengatur. Hanya doktrin itu tidak boleh merampok otonomi tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Kita bertanggung jawab. Saya pikir Gerti juga teman-teman yang lain, apapun yang dilakukan dengan tubuhnya, kok akhirnya dia bertanggung jawab. Dia meninggal, dia dari Tuhan. Sampai saya pernah itu diminta ngomong. Saya bilang ini soal kelamin yang berbeda, orientasi berbeda, itu soal di dunia. Ketika kita sudah di surga itu, Tuhan tidak tanya kelamin lurus atau bengkok. Itu hanya soal duniawi, fisikal, biologis, supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan bermanfaat bagi orang lain. Tapi sampai di sana, saya bilang aja itu kan dia tanya kamu bengkok atau lurus, dia tanya kamu buat apa dan ke sana. Itu yang Kristiani. Jadi kalau besok-besok kawan masuk gereja, dengan pendeta dan khotbah yang macam-macam, berarti ini tidak Kristiani. Dan di dalam khotbahnya itu belum bernuansa firman. Kalau bernuansa firman itu, orang melihat bahwa Yesus itu dekat, dan nanti Yesus itu yang menanggung dia, pendeta yang menghina-hina di atas. Saya pikir dia menjadi pendosa itu. Kalau pendeta, polisi, orang-orang yang dimandatkan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran tidak bisa lagi bicara tentang itu. Tuhan itu bisa balik setan jadi malaikat. Setan itu bisa omong tentang kebenaran. Kalau yang dia Tuhan mandatkan orang-orang ini, jadi saya pakai istilah apa yang keledai, naik keledai mau pergi kutuk Israel, ternyata keledai ajar suruh dekat Israel, keledai aja. Jadi saya bilang itu contoh yang sangat besar. Jadi kalau kau tidak bisa menyatakan kebenaran dan keadilan hanya khotbah doang, setan akan pakai untuk menyatakan, pakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Itu kan macam-macam. Kami lagi coba untuk mengadvokasi mana yang benar, mana yang tidak benar.
termasuk LGBTQ. Oh, khotbahnya gila-gilaan. Jadi kalau bilang mereka tersesat, tidak bisa menghadirkan Yesus yang baik, maka kau yang tersesat. Jadi menjawab akan pengalaman-pengalaman, ternyata ada pendeta yang sudah paham, ada yang masih malu kucing. Oke, saya terima kau, tapi saya tetap bahwa doktrin kami gereja, ya memang gereja punya doktrinnya dikenal hanya laki-laki dan perempuan. Dan kalau di luar itu, ini semua orang ini mereka menjatah keselamatannya. Dan itu bisa digugah. Kalau keselamatan Tuhan dijatah, maka saya pikir yang pendosa itu kita ya, maaf. Karena kita dengan segala doktrin itu adalah alat untuk memperluas ruang-ruang keselamatan bagi siapa saja yang diperkenankan hidup di dunia ini, termasuk ikan-ikan yang disebut ciptaan Tuhan. Jadi saya agak sedikit provokatif karena memang gaya saya begitu dulu, tapi bukan karena ini, tapi saya pelajari, kebetulan saya mempelajari pastoral klinis, itu melihat orang secara utuh, bukan kasus. Jadi kenapa dia sampai begitu? Istilahnya teologi dalam, bukan teologi dangkal. Lalu puluhan tahun saya jarang di atas mimbar. Saya jujur aja, saya punya mimbar di jalan, terutama dengan kalau dulu itu paling banyak di HIV dan AIDS. Karena itu saya lebih banyak bekerja baik sekali dengan teman-teman dari LGBTQ, lalu kemudian juga kerja seks. Jadi jangan heran, beberapa tahun lalu kami bertengkar. Pusupang juga buat saya punya statement membela karena gembel. Terakhir memang di LGBTQ juga kita berdiri. Saya mendeklar diri kemudian disinoli bahwa anak-anak saya itu mereka, itu anak-anak. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya adalah pastor mereka. Saya bilang itu saya orang tua. Ketika tidak ada lagi di gereja mengatakan mereka, tidak ada lagi orang tua yang mau dengan mereka, kita harus jadi orang tua. Jadi teman-teman, ada satu catatan buat teman-teman, jangan sampai justru pemberitaan-pemberitaan yang ada di gereja itu membuat adalah yang menstigma diri, karena mengurangi hak otonomi terhadap tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana merawatnya, mengasuhnya, memperlakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang memang menjadi hak dan kebutuhan kalian. Jadi berarti terima kasih ya. Memang sedih dengar. Tapi ketika ibu mengatakan bahwa karena kau adalah anakku, itu hak pertama di dunia ini untuk pengakuan terhadap apa yang diperkenankan Tuhan dalam penciptaan. Karena yang dulu Tuhan bikin dari tulang rusuk dengan debu itu tidak laku lagi. Dia bikin rusak dan menderita, maka diusir dari situ. Maka Adam yang kedua itu rahim ibunya. Nah, soal rahim ibu ini